aku nangis sekenceng-kencengnya sampai tangan dan kakiku dipegang erat-erat. Dokter ngomong gini, kamu boleh nangis, boleh teriak, tapi kamu jangan gerak ya. Gimana nggak gerak ya orang sakit gitu loh. Hai semua, kembali lagi bersama podcast Minotaur bersama dengan gua Vila Sebastian. Josephine Arlueta. Dan kali ini kami bawa seorang tamu. Halo, aku Jennifer Adelia. Aku biasanya bikin konten rohani, konten Katolik gitu sih lebih tepatnya ya, untuk mempertobatkan banyak orang, anjay. Gue Gitu. tiap nonton merasa ditampar gitu. Hai, pulang lah, pulang. Nggak gitu konsepnya dong ya, nggak gitu. Gitu Tapi lu sih. juga suka bikin konten ini ya, nyanyian Mazmur ya? Iya. Tahu nggak lu Mazmur apa? Nggak tahu, coba dong. Beda server dia. Beda server. Iya, Beda ya? server, heeh. Kayak Mazmur itu ibarat kayak mantra Buddhis ya, kalau di Buddhis. Jadi kayak apa sih? Kayak doa, cuma dalam bentuk nyanyian. Apa tuh kalau di Buddha? Kayak meta chanting, Om Iya. Mani Padme Hum Iya, kayak gitu ya. chanting ya. Chanting kayak gitu ya? Gitu ya. Gitu. Aku tahu satu yang memang jadi favoritku sih. Jadi kayak gini. Pujilah Tuhan, hai umat Allah. Pujilah Tuhan, hai umat Allah. Itu kayak gitu Mazmur tanggapan. Gimana rasanya mendengar itu? Kayak aku kebakar. Bercanda. Jadi ini baru kali ini denger ya? Baru kali ini karena dulu pernahnya gereja Kristen kan, tapi kan nggak, maksudnya ya udah dengernya kan kayak lagu EDM ya. Ya, lagu jedak-jeduk oke ya. Iya, Berasa lagi di klub Paham. saya. Ah. Pas denger lagu kayak gini, oh ya ini sepertinya masih masuk di kuping gitu. Karena mungkin nada alunannya ya. Iya, kayak kita chanting Buddha itu kan. Iya. Terus kalau misalkan kayak gitu, pemazmur kayak gitu berarti dia nggak ada, maksudnya kayak yang dinyanyiin sama yang di FYP TikTok itu sama nggak? Sama. Itu juga lagu pemazmur. Iya sama, karena kalau misalnya di Katolik itu kita sedunia tuh sama bacaannya. Jadi setiap minggu kita ke gereja manapun bacaannya sama, nyanyiannya juga kurang lebih sama, gitu. Berarti nggak ada perbedaan kayak misalnya di Nggak ada. gereja A ini lagunya tuh beda gitu. Nggak ada, paling ya nyanyian di awalnya, lagu pembukanya gitu-gitu. Ketika kamu datang ke gereja, lagu pembukanya apa itu bisa beda satu sama lain. Cuma kalau misalnya bacaan kitab sucinya, tatanan susunan cara ibadahnya itu semuanya sama. Gitu. Jadi kita kayak kemanapun kita pergi, kita feels like home, anjay. Iya, jadi kayak ada gereja Katolik, ya lu tinggal masuk gitu loh, Vin. Gitu, doanya sama. Doanya sama. Nggak ada beda-beda tuh. Jadi nggak ada alirannya atau apa itu nggak ada. Oh berarti semuanya sama ortodoks gitu. Beda ya? Kalau Sama ortodoks nggak? beda lagi Beda sih, lagi. beda lagi. Tapi kurang lebih sama. Kurang lebih sama. Iya, kurang lebihnya sama. Kayak setahu gua, kalau salah maaf, Ortodoks itu bukan kayak aliran gitu nggak sih? Bukan pemisah atau pemecah gitu loh, tetap bagian dari. Ya masih bagian, Iya, masih bagian. Kayak kamu punya tubuh nih gitu kan ya. Kamu punya tubuh, kamu pakai baju, pakai rok, pakai celana, pakai kaos kaki. Nah, kayak gitu masih satu bagian dari Iya. tubuhnya kamu ini. Jadi Seperti maaf itu. kalau salah, kalau Protestan itu kan alirannya ada banyak ya. Iya. Ada yang ibadahnya tuh agak mirip Katolik loh. Maksudnya Iya. kayak lagu-lagunya lebih tenang. Soalnya temen gue dia Protestan, bapaknya itu pendeta. Dan katanya lagunya mirip lagu Katolik. Cuma karena dia nggak betah, dia pindah ke yang lagunya mirip EDM. Nah itu kan cara ibadahnya udah beda tuh. Berarti kan dia harus nyari gereja yang alirannya sejenis. Ya. Walaupun agak susah dicerna ya, karena nggak pernah sekali masuk gereja Katolik, nemenin temen misa Natal ya, misa Natal bener ya namanya, misa Natal kan, Benar. malam Malam Kudus, Natal, malam Natal iya, ya, boleh. malam Ha-ha. ini nggak tahu lah, Ha-ha. pokoknya nemenin teman, Ha-ha. terus kayak agak-agak kaget gitu loh, kayak oh begini beda ya selama ini datang ke gereja. Jadi lu ikutnya tanggal 24 ya? 24. Kenapa nggak 25 atau kerkado sama bocah-bocah? Biasanya kan gitu. Biasanya kan gitu kan? Iya. Iya. Kalau pasca juga yang nyari telur gak sih? Beda. Kadang-kadang itu tiap gereja beda-beda sih aktivitasnya. Beda-beda. Oh, beda-beda. nggak semua nggak setiap gereja nyariin telur. Enggak. Itu kan kayak Explore. kegiatannya si umat-umat itu, orang-orang di gereja itu. Iya. Dia lagi pengen bikin kegiatan apa? Itu. Eventnya dari mereka sendiri Iya, ya. betul. Paham.
Kayak ada yang kelewat nih, Pin, tatanan podcast kita. Harusnya minum teh dulu ya? Iya. Gue baru, kayak ada yang kelewat apa ya tadi ya? Kalau diam, cewek, ngomong. Patriarki lu. Kita equal di sini. Oh iya, kita ikut. Iya. Tangan gue tremor, nanti tumpah. Oh, dia Sama sih. memang kayak gitu. Saya juga Emang sih, kayak gitu? saya juga sih. Kan Nggak apa-apa, aku jangan aja aku deh. aja. Nggak apa-apa, aku aja Aduh, udah. enak banget. Kita ini memang jiwa pelayan Tuhan gitu loh, Oh. jadi kita melayani. Terima kasih. Iya. Oh, beda. Aduh, saya malu. Kita malu. Kita malu. Ini teh apa ya? Ini teh mawar. Oh, teh mawar. Gitu. Udah dikasih mantra Buddhis tadi ya, Pin? Udah gue doain. Enggak. Habis ini login. Wah. Takut banget. Kita nggak nyari umat kok walaupun dikit. Oh gitu ya? Ya, Kita, ya. lu. Lu kan Buddha Tolik kan? Kita siapa aja? Lu bukan Buddha Tolik? Setengah-setengah. Enggak, gue masih Kurang ajar. Iya. Ini agak panas ya ternyata ya? Iya, agak panas, diamkan Iya, dulu. gitu. Kalian ngomongin apa sih tadi? Sembari lagi siap-siap dia. Gue tadi dengerin dia cerita dia yang tiba-tiba Sakit. sakit. Oh iya, gue baru tahu kemarin pas bilang gue liat story kan, pas Ha-ha. friends segala macam. Oh sakit, kenapa? Ha-ha. Sakit paru-parunya bocor. Oh sejak kapan? Sejak mendadak ya sih, itu mendadak sih. Dan Oh, memang mendadak. dia kenanya ke orang yang sehat. Berawal dari, aku tuh sebenarnya udah 6 bulan ini sakit. 6 bulan sakit karena pertamanya sakit leher. Ya kalau sakit leher kita tahu lah ya penyebabnya apa lah ya gitu kan. Mungkin salah postur tubuh lah, kita main HP nunduk gitu kan, kita kerja nunduk. Jadi aku lagi masa proses pemulihan dari situ sebenarnya. Terus tiba-tiba H-1 sebelum aku fisioterapi, menjelang selesai pengobatan leher itu, aku lagi makan siang nih Vilo. Makan siang di mall. Kan kalau kita makan siang seperti apa sih makan siang? Ya duduk kan, duduk makan pakai garpu, sendok atau mungkin pakai sumpit kan ya. Aku makan kayak gitu, duduk kan. Tiba-tiba dadaku nyeri. Yang kiri tapi yang kiri nyeri. Terus aku yang kayak, oh ya udahlah paling apa nyeri doang kan biasa kan kalau cewek-cewek kan gitu ya, sakit Iya. kepala hilang, sakit kaki hilang gitu kan sakitnya. Terus aku yang kayak ya udah paling hilang lah nanti, karena memang aku datang ke mall tuh jalan kaki dari rumah Vilo sebenarnya, dan aku memang niatnya mau bikin konten karena udah lama banget gak bikin konten masalahnya. Iya. Jadi aku yang kayak oke, aku mau pergi makan sekalian mau bikin konten, aku bawa tripod, aku jalan kaki dari rumah ke tempat makan di mall itu. Pas makan tiba-tiba nyeri dada, aku yang kayak oh ya udah ntar hilang. Tapi lama-lama itu nyeri dada tiba-tiba menjalar ke tangan kiri, ke punggung kiri gitu kan. Terus aku yang kayak ini kenapa ya menjalar ya gitu kan. Aku searching lah di Google. Tapi kan seperti biasa kalau Google kan suka horor ya. Iya. Tiba-tiba kanker lah, apa bisa mati lah gitu. Aku kayak dia ngomong di Google tuh adalah serangan jantung. Terus aku yang kayak, aku nggak merokok, aku nggak ngapa-ngapain, aku di rumah gitu loh, tiba-tiba kok serangan jantung, dituduhnya seperti itu gitu kan. Jadi aku yang kayak, ya udah coba deh aku konsul online kan, kita kan punya banyak aplikasi dokter gitu sekarang kan, tinggal konsul online kan. Aku nanya sama dokter, dok ini aku nyeri dada gitu kan ya, aku mesti ke dokter siapa ya, dokter jantung ya gitu kan atau gimana. Pas dia ngebaca chat aku nyeri dada, dia bilang gini, kalau kamu nyeri dada itu kamu langsung datang ke IGD, itu sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi, kamu udah nggak bisa nunggu-nunggu dokter gitu loh, kamu datang checkpoint nggak bisa gitu, itu udah gawat darurat gitu kan. Terus aku yang kayak, aku belum selesai makan, gimana gitu kan. Terus pas mau jalan pulang, kok nggak bisa jalan lagi, sakit gitu loh, sakit yang sampai nggak bisa kamu jalan lagi. Jadi aku yang kayak, ya udah deh, aku nggak bisa pulang, aku pesan gokar lah ke rumah sakit, gitu kan. Pesan gokar ke rumah sakit. Ya puji Tuhannya ya di IGD tuh memang rumah sakit itu yang isinya teman-temanku semua, sobat-sobat Jenjen aku bilangnya, follower aku gitu kan. Jadi ketika aku datang, mereka nanya, kamu kenapa Jen? Aku bilang nyeri dada, di mana? Di kiri. Aku langsung cepet-cepet kan yang kayak tiba-tiba di EKG kan takut serangan jantung ya gitu. Jadi kan kayak ini orang udah mau mati gitu, bilang apa gitu kan. Aku yang kayak gitu kan. Terus pas dicek ternyata enggak serangan jantung kan. Terus dokter jantungnya datang, dia nanya gini, kamu pernah nggak kayak gini? Aku bilang nggak pernah. Terus dia bilang, rawat inap ya. Aku yang kayak rawat inap lagi gitu loh. Aku baru rawat inap beberapa bulan lalu karena leher, terus tiba-tiba mesti masuk lagi staycation aku bilangnya gitu kan ya. Itu bulan apa sih? Bulan Agustus. Baru banget. Baru. Jadi ini masih pemulihan, tapi balik lagi tanpa penyebab. Jadi pas dicek gitu kan, CT scan, dokter jantungnya tuh ngeliat gini,
ini mah jantungnya nggak ada masalah apa-apa gitu kan, nggak ada tuh masalah jantung. Dan aku memang mengiyakan untuk dirawat inap karena memang aku mau tahu sakit apa gitu loh. Ya kan nggak pernah begini gitu kan, orang sehat-sehat kok gitu kan. Sampai ditanya, kamu merokok enggak, nge-vape enggak? Aku bilang enggak, kamu tidak lihat apa wajahku ini tidak. Kamu nggak lihat wajahku ini gitu kan. Terus apa, dia akhirnya pas ngeliat hasil CT scan tuh paru-paruku bocor gitu kan. Jadi paru-paru itu kempes gitu loh Vilo, kempes. Jadi kayak ada 2 ban gitu kan, ini full bannya, ya ini ngempes gitu loh. Nah kayak gitu kan. Terus dia langsung tarik dokter paru-paru yang lagi praktek. Didatengin tuh dokter paru-paru dan masuk ke dalam kamarku. Dia ngomong gini, kamu abis kecelakaan nggak? Dia nanya gitu kan. Aku bilang nggak kecelakaan. Kamu abis ketabrak nggak? Ketabrak apaan? Nggak ada ketabrak apa-apa karena memang aku full di rumah Vilo gitu. Full di rumah tidur gitu kan. Emang kalau tidur kita ketusuk sesuatu kan enggak gitu kan. Kan enggak ceritanya gitu kan. Logikanya kan enggak gitu. Terus dia nanya gini, kamu habis ketusuk sesuatu enggak? Enggak, aku tadi tuh cuma makan siang doang. Makan siang nggak mungkin aku tiba-tiba ngambil garpu tusuk gitu loh. Kayak gitu konsepnya ya gitu kan. Aku nanya, emang kenapa? Ditanya sampai, karena itu ditanya dari pagi sampai malam hari. Sampai bosan aku tanya, dijawab gitu kan. Terus aku nanya, kenapa sih gitu kan? Iya, paru-paru kamu bocor. Terus aku nanya, kenapa bisa bocor gitu kan? Makanya kita juga kagak tahu gitu loh. Lah kalau kalian kagak tahu, aku apa lagi? Dokter jantung, dokter paru-paru tuh berdua tuh sidang di dalam kamarku. Dia bilang gini, karena paru-paru kamu bocor, kamu mesti pasang selang gitu kan. Jadi pasang selang di paru-paru gitu kan. Terus aku yang kayak, sabar, aku belum tahu apa ini gitu kan ya. Aku belum tahu ini sakit apa. Kan kalau misalnya kita sakit kepala, kita masih tahu ya, oh sakit kepala penyebabnya kita mungkin stres, banyak mikir sesuatu. Bener. Kalau misalnya kita sakit punggung mungkin kenapa? Mungkin kita suka bawa beban yang berat kan ya, hidup yang berat ini gitu kan ya. Ini sesuatu yang baru, aku bilang gini, dokter nggak bisa nuduh minta aku untuk cepat-cepat mutusin keputusan itu loh, untuk pasang selang. Aku pengen tahu ini sakit apa gitu kan. Terus dia nanya, kamu mau kapan kasih jawabannya gitu kan. Aku bilang gini, aku butuh waktu 1 jam untuk mencari tahu ini sakitnya apa dan apakah memang betul harus pasang selang gitu loh. Jadi oke, kami tunggu jawabannya ya gitu ya. Mereka pergi kan. Mereka pergi dan aku kondisinya masih diam di dalam kamar. Aku belum kasih tahu siapa-siapa. Keluarga aku juga belum kasih tahu. Aku yang kayak, aduh Tuhan Yesus, kayak mana lah. Aku ngomong gitu loh di dalam kamar gitu kan ya, kayak aku datang ke rumah sakit dengan sehat-sehat, fine-fine aja, tiba-tiba aku ditusuk gitu. Aku yang kayak nggak terima dong. Bayangin dibawa selang. Mau pasang nggak? Iya kayak gitu filmnya, kayak wah kayak mana gitu. Aku yang kayak Enggak. Susah, bapak gue toko bahan bangunan soalnya. Selang yang gede ini. Iya, selangnya memang gede. Hah? Memang gede. Aku kira yang kayak selang yang buat infusan kecil gitu loh. Enggak, lebih gede lagi. Itu kalau misalnya dalam medis ya, mohon maaf nih kalau salah nih ya, itu jauhnya main besar. Jadi mungkin segini kali jauhnya, selangnya segini. Terus aku yang kayak 1 jam itu aku merenungnya, aku yang kayak aku langsung cari tahu dong, kan masih cepet gitu kan, masih cepet dan itu gak tahu kan masalahnya. Aku cari tahu dan memang satu-satunya ya pasang selang. Jadi kayak no exit way. Even kamu minta pulang, nih mau pindah rumah sakit, itu juga sama prosedurnya seperti itu. Dan itu kondisinya langka masalahnya Vilo, karena biasanya lebih sering kenanya ke laki-laki. Dan aku baca-baca penelitian ya Vilo ya, itu 7/100.000 per tahun. Kalau cewek 1/100.000 per tahun. 1/100.000 per tahun loh ya, bukan per hari tapi per tahun. Jadi aku sakit nggak punya temennya. Teman sharingku adalah dokter. Dan ya udah, akhirnya setelah 1 jam kemudian aku bilang sama dokter, ya udahlah mau gimana lagi, pasang selang kan, mau gimana lagi, nggak ada plan lainnya gitu loh. Terus dia bilang gini, kalau pasang selang itu memang sakitnya luar biasa. Itu tidak bohong kami tidak bohong, itu sakitnya luar biasa. Karena ketika kamu pasang selang Vilo, kamu nggak boleh gerak. Jadi kalau kamu begini nih, kan selang di sini nih, begini, ya udah begini aja terus selama sampai paru-paru kamu ngembang. Gitu. Kayak gitu Vilo. Terus aku yang kayak, oke, kalau memang itu sakit, aku terima lah. Terus dia bilang gini, Gus, ini tidak ada bius total ya, hanya bius lokal. Jadi kamu sadar Vilo gitu kan, kamu sadar ditusuk gitu. Aku yang kayak, oke, aku belum bisa membayangkan gitu loh. Aku yang kayak, oh gitu, ya udah. Aku memang takut suntik, makanya aku takut infus gitu kan. Terus, oke, kita deal ya, udah deal pasang selang, kita ACC asuransi dong, kan kita asuransi nih gitu kan. Terus besoknya ketika jadwalnya udah tiba gitu kan ya, diantar kan sama perawat kan ke ruang operasi. Aku yang kayak,
masih dalam kondisi tidak menerima gitu. Ya iyalah dalam waktu 3 hari gitu kan ya. Aku datang ke rumah sakit tuh siang. Siang baru dapet kamar malam. Terus besoknya udah mesti dipasang selang gitu loh istilahnya. Jadi udah mesti menentukan gitu kan. Terus aku yang kayak, wah aku nggak terima, aku denial. Tapi yang kayak nggak bisa, ini mesti dilewatin. Iya kan? Nggak ada tuh kamu bisa pindahin sakitmu ke siapa, kan nggak bisa gitu kan. Terus pas itu dia kan sadar dan cepat prosesnya sebenarnya, makanya nggak ada bius total. Dan memang tidak ada prosedur bius total untuk itu, hanya bius lokal. Nah terus dokter bilang gini, jadi dia ajarin gitu loh. Nanti ketika selangnya masuk, kamu tarik napas ya, gitu loh istilah katanya. Sorry ya kalau salah ya, karena aku lupa nih gitu kan. Pokoknya gitu, mesti latihan dulu. Selang masuk tarik napas maksudnya biar dia masuk nancep gitu loh. Nah, karena kan kalau paru-paru kan, jadi kan kita punya dada kan, ada rongga dada ya. Di dalam rongga dada ada paru-paru tuh. Pas kita narik kan membesar ya? Iya kan, memenuhi rongga dada. Ketika dia kempes kan, udaranya kemana? Ngisi rongga dada itu dong, yang jadi itu yang bikin sakit sebenarnya. Biasanya orang datang dengan sesak napas, tapi aku nggak datang dengan sesak napas. Cuma bilangnya sakit doang gitu loh, cuma nyeri dada doang gitu loh. Jadi kayak ketika ditusuk, aku yang kayak aku nggak terima gitu loh. Kecuali aku sesak napas ya itu beda soal, itu beda soal. Tapi ini aku cuma nyeri dada doang, tiba-tiba ditusuk. Terus dia bilang gini, kita latihan dulu ya. Kalau misalnya saya bilang tarik napas. Jadi itu selang masuk gitu kan. Oke, obatnya masuk nih. Obatnya kan di bius lokal kan soalnya kan. Jadi ketika bius lokal itu masuk, udah nih. Terus dia bilang gini, ini saya masukin selangnya ya mbak ya. Dia mengaku mbak. Oke, kamu tahu nggak rasanya seperti apa? Aku waktu di ruang operasi, kan dia kan nanya gini, perawat-perawat ya, kamu mau diputerin lagu apa? Aku minta muterin lagu Taise. Lagu-lagu meditasi Katolik itu lebih tepatnya. Yang aku nyanyiin sebenarnya, aku minta itu yang diputar gitu kan. Maksud aku biar tenang. Tapi eksekusinya tidak tenang gitu kan. Terus aku tidak tenang gitu kan. Bahkan aku mencoba menyanyi gitu kan ya, menyanyi kayak pujilah Tuhan, itu nggak bisa karena takut dan aku nggak punya bayangan sesakit apa masalahnya. Jadi dia bilang tarik napas ya. Itu selang proses masuknya tuh seperti gini. Jadi kan ada rongga dada ada tulang kan, tulang kan. Kamu tuh kayak menjejalkan selang itu masuk ke dalam tulang dada itu, masuk lagi ke paru-paru. Jadi 2 kali tusuk. Kalau bisa kita mau ngomong dari pertama kali, kan dibelek 1, rongga dada, tulang dada itu 2, paru-paru 3 kali tusuk. Kayak gitu sakitnya. Itu aku teriak setengah mati. Aku ngomongnya apa coba? Yesus tolong aku. Yesus tolong aku kayak gitu teriaknya. Kan ketika selang tuh masuk kan lemes ya gitu ya, maksudnya sakit dan lemes. Aku yang kayak Yesus tolong aku. Dekat itu aku nangis sekenceng-kencengnya sampai tangan dan kakiku dipegang erat-erat. Dokter ngomong gini, kamu boleh nangis, boleh teriak, tapi kamu jangan gerak ya. Gimana nggak gerak ya, orang sakit gitu loh. Kan nggak bisa kita nggak, tapi kita sakit kayak mana gitu loh. Jadi terus ketika selang itu nancap, setiap nafas tuh sakit sekali. Benar-benar kayak ada benda asing gitu loh di dalam badan kamu. Dan dia bilang gini, kamu nggak boleh gerak sama sekali selama 3 hari. 3 hari nggak boleh gerak. Jadi aku benar-benar kan infus di tangan kiri, selang juga di tangan kiri, di dada kiri nih. Jadi separuh badanku yang kiri ini mati lah gitu istilahnya. Terus makan dan minum gimana? Disuapin. Ke toilet? Pakai pampers. Semua mobilisasi di situ. Bahkan nafas kan sakit nih. Gerak pun sakit. Bahkan kan kita kalau duduk begini ya. Kita mau begini aja nih. Gini doang nih. Itu sakitnya luar biasa. Mesti tarik napas dulu yang kenceng buat nahan sakit baru kita pindah. Jadi postingan lo yang di close friend yang pakai kursi roda itu baru mau keluar? Itu pas lagi cek. Lagi cek cek CT scan itu loh. Itu. Pas itu. Terus 3 hari itu adalah evaluasi. Jadi aku baca-baca di TikTok, kan aku pas yang 1 jam tadi itu, aku tuh langsung searching semuanya ya. Mereka bilang gini, pasang selang itu tentatif waktunya. Bahkan ada yang sampai 3 bulan di situ, nggak boleh gerak, nggak ngembang-ngembang paru-parunya. Jadi nggak ada waktu yang pas gitu, kayak kamu kapan sembuh, kapan keluar tuh nggak ada gitu loh. Jadi kamu nggak bisa nego yang kayak, ya udahlah kamu pasrah aja gitu. Jadi selama dipasang selang itu aku nggak boleh gerak sama sekali, nafas sakit, ngomong sakit,
aku yang kayak aku tetap posting story sebenarnya waktu itu ya, tetap posting story. Aku tetap kayak dalam tanda kutip mewartakan kebaikan Tuhan dengan sampai orang-orang tuh ngomong gini, kamu kan sakit ya, sakitnya luar biasa lagi paru-paru gitu kan ya. Kok kamu masih bisa ngomong tentang Tuhan baik gitu kan ya. Terus aku ngomong gini, karena waktu aku di meja operasi itu ya, aku dipasang selang. Momen aku ngomong Yesus tolong aku itu, aku baru paham kenapa aku yang dipilih. Karena kalau misalnya orang lain yang dipilih untuk sakit itu mereka mungkin akan nggak terima kali ya, mungkin maki-maki Tuhan ya, mungkin kayak Jojo gitu kayak gitu kan. Mungkin gitu loh. Terus aku pas ditusuk selang itu aku langsung mikirnya apa coba? Aku mikirnya kayak, ih Tuhan Yesus baik kali loh. Kenapa baik? Karena aku bisa merasakan ditusuk selang itu seperti Yesus disalib. Cuma aku juga disalib. Paham ya, nggak usah aku lanjutin tapi paham ya, kayak gitu. Itu. Ya gue gak bisa bayangkan kalau gue di posisi itu sih. Karena ya Tuhan tidak akan memberi cobaan melebihi dari kapasitas manusianya. Tapi ini berlebihan. Itu jadi aku langsung membayangkannya, oh pantas aja aku yang dipilih. Karena aku pas udah baca 1:100.000, aku kayak pantas aja yang saya yang dipilih. Ya udahlah Tuhan mau gimana lagi itu. Terus dibilang kan aku kan akhirnya ngomong sama teman-temanku dan keluarga juga, aku sakit gitu kan, aku nggak boleh keras selama 3 hari gitu kan. Ada beberapa teman-temanku yang datang, dia bawa apa coba, jadi aku nggak minta apa-apa, mereka bawain air suci, garam suci, ada yang bawa mantilah, kudung Katolik itu ada juga, bahkan aku sampai dibawain ini relikwi, jadi barang suci yang ditempelkan ke orang kudus. Ini kayak gini. Boleh dipegang? Boleh. Oh. Boleh. Nih ini. Jadi ini relikwi kelas 3. Artinya kan kalau kelas 1 itu adalah badannya orang kudus itu. Kalau badannya dimutilasi. Bukan maksudnya relikwi itu kayak barang suci yang memang dia dari tubuhnya sendiri gitu loh. Artefak utama. Iya, artefak utamanya. Iya, yang masih. Iya, masih. Tapi bukan dipotong-potong. Bukan, tapi dia biasa dipajang di gereja. Jadi kayak sisaan entah dari kapal. Iya, relik. Iya, kalau misalnya orang suci Buddhis itu masih ada reliknya di kalung. Iya, betul. Tapi kalau misalnya udah dijadiin kalung itu udah beda lagi. Dia mungkin udah kelas 3. Kayak gini, kelas 3 ini tuh kain yang disentuhkan kepada orang suci tersebut. Misalnya nih, Vilo orang suci gitu kan ya. Aku punya kain. Iya, aku punya kain. Aku sentuhkan aja ke tangannya dia. Ini jadi barang suci. Kayak gitu. Gitu. Itu. Seperti itu nih. Keren banget. Dibawain. Aku kira maksudnya kayak entah kayak organ-organ yang enggak. Kayak kadang kan kalau udah dikremasi itu maksudnya kayak kalau di Buddhis itu ada kayak batu-batu gitu ya. Itu kan jadi relik yang iya, itu memang jadi relik, gitu. betul. Itu memang jadi relik juga, tapi kalau di kita tidak dijual sih. Kalau di Buddhis harusnya sih nggak dijual ya, tapi kalau di Thailand banyak yang diperjualbelikan kan? Iya, di Thailand banyak. Ya, itu bukan urusan kita ya. Gitu, kayak gitu. Tapi pas setelah hari ketiga, Tuhan bangkit aja. Iya, nggak apa-apa, tenang aja. Nggak akan ngucur kan rasanya? Nggak gitu. Nggak gitu dong konsepnya ya, mohon maaf. Maaf gue dulu dong, gue ngejokes lu. Terus dokter bilang gini, ya udah selangnya kita tahan dulu ya, jadi di klep gitu kan, di klep buat dievaluasi besoknya. Kan. Di malam itu aku udah yang kayak, ya udahlah Tuhan, kalau memang aku mesti lebih lama lagi di rumah sakit ya udah, kan aku udah baca juga ya, maksudnya udah dapat kisi-kisi gitu kan ya. Walaupun jarang gitu kan, ada yang sampai 3 bulan, ada yang sampai 6 bulan di rumah sakit. Aku yang kayak ya udah Tuhan mau gimana lagi gitu kan. Terus pas besoknya kita CT scan gitu kan, puji Tuhan udah ngembang, jadi aku bisa lepas selang gitu, lepas selang. Berarti ditambal ya, pasti dilepas ditutup gitu ya? Iya, dijahit gitu loh, dijahit. Tapi tingkat kambuhnya di atas 50%. Jadi tidak ada jaminan tuh akan sembuh 100%. Jadi ada, kan aku gini, ini sakit kan nggak ada temennya ya, nggak punya teman cerita nih, gitu kan ya, kayak Tuhan kayak mana lah ini, aku sakitnya kayak mana lah gitu kan, nggak punya teman aku ini kayak mana gitu kan, tolonglah bantu aku gitu kan. Ternyata Tuhan ngasih jawaban. Jadi ada satu orang cowok, dia sakit gitu kan, dia cerita bahwa
dia udah 3 kali kejadian dalam waktu 2 bulan. 2 bulan loh Vilo. Dalam 2 bulan dia kejadian 3 kali. Kambuhnya berarti? Kambuhnya 3 kali. Astaga. Dia sehat, nggak merokok. Pokoknya dia nggak pernah opnam, nggak pernah sakit, nggak punya penyakit apa-apa. Tiba-tiba sakit, paru-paru bocor. Berarti kalau kambuh lagi harus colok lagi? Betul. Tapi ada ininya, ada tahapannya, ada tahapannya. Jadi kalau misalnya pertama kali kejadian, pasang selang. Kalau misalnya kedua kali kejadian, pasang selang lagi dan paru-parunya dilem. Dilem maksudnya gimana tuh? Jadi kan kempes nih, kan jadi begini nih. Ini yang apa utuh, ini yang kempes. Paru-paru ini akan dikasih lem di rongga dadanya, ditarik gitu loh. Dan itu sakitnya luar biasa, lebih daripada pasang selang. Kayak dipasang ngembang ya? Dan itu sakitnya luar biasa, lebih daripada pasang selang. Jadi istilahnya kalau pasang selang saja aku sudah bisa membayangkan aku kayak disalib kayak Yesus. Lem itu lebih di atas lagi. Terus apakah kalau misalnya udah dilem itu berarti jaminannya udah sembuh? Enggak juga, itu temanku udah 3 kali. Dan dia lebih parahnya lagi adalah dia baru dilem nih, baru pulang pemulihan 5 hari, kemudian datang lagi ke rumah sakit karena paru-parunya bocor lagi. Dan kalau udah ketiga kali ngapain? Operasi, dibuka. Oh, operasi nggak 50% itu udah nggak ada? Atau masih? Tetap ada. Jadi nggak ada tuh jaminannya kayak, jadi kalau orang nanya sama aku nih, gimana Jen, udah sehat belum? Aku cuma bisa bilangnya, iya aku stabil. Gitu loh. Karena indikator sehatnya udah nggak ada. Bahkan indikator aku sakit paru-parunya bocor itu juga nggak ada. Istilahnya gini, Vilo, kalau kamu diare, kan jelas tuh, oh aku sakit perut 5 kali sehari, kan aku mencret, kan itu jelas tuh indikatornya tuh, oh mungkin aku diare. Tapi kalau paru-paru bocor nggak ada indikatornya. Temanku yang masuk rumah sakit itu ya Vilo, dia tuh posisinya karena, dia ketahuannya karena ini, dia lagi mau medical check up. Jadi nggak sengaja ketahuan. Lah aku pertama kali karena lagi makan. Terus gimana dong? Aku mau cari tahu ini apa ya? Gitu loh. Nggak ada indikator yang jelas. Dan gara-gara ini aku tidak boleh terbang selama 6 bulan. Oh iya, dia bilang nggak bisa kemana-mana. Sedih banget. Iya itu dia. Tapi aku mau nanya ya, kalau misalkan kayak gitu berarti kamu langsung saat itu ketahuan nggak ada second opinion buat cek dulu segala macam? Nggak bisa karena itu udah udah darurat. Nggak bisa. Itu jatuhnya tuh kalau ke rumah sakit, ini udah urusan nyawa. Jadi Iya. harus langsung. Iya, karena Semakin kan- lama semakin bahaya. Iya, karena kan pas ketahuan aja udah 40%. Itu. Tapi udah pernah cek lagi ke luar? Udah pas aku pulang aku langsung cek second opinion dong rekannya. Aku kan bawa profil bawa semua data-datanya tuh, lab lah dan segala macam. Dia bilang gini, jawabannya sama. Ya tanpa penyebab, terus mau gimana? Apa yang mau diobatin? Iya. Aku kan orang-orang pada nanya ya sama aku dengan orang-orang sekelilingku kan. Kamu nggak minum obat apa gitu kan? So aku ngomong gini, mau obatin apa coba? Virusnya kagak ada. Virusnya kagak ada, bakterinya kagak ada. Istilah kata gini, kamu naik mobil kan ban tuh ya. Kan bannya sehat-sehat. Kalau ketusuk paku kan bagus bocor ya kan? Jaga-jaganya gimana? Ya begitulah jaga-jaganya. Kan nggak mungkin kan itu ban kita kasih obat walaupun dia nggak sakit apa-apa. Gitu. Cuma ya kita kan orang Katolik, kita mesti tetap berpengharapan ya gitu kan. Beriman lah ya kita tetap, pokoknya walaupun kambuhnya 50%, di atas 50% lebih tepatnya, tetap kita masih optimis. Dengan optimis kita tidak akan balik lagi ke rumah sakit gitu-gitu loh. Gue punya pengalaman yang sejenis sih, maksudnya mungkin penyakitnya beda, tapi ini sakitnya tuh sampai yang gue yang penuh dosa ini, sampai yang ngucap, ya Tuhan Yesus nggak kuat, sakit banget. Jadi gue juga ada satu penyakit yang asalnya kenapanya itu nggak jelas. Dan ini udah dari 2022 atau 2021 gue lupa. Namanya cluster headache. Oh ya tahu. Jadi ternyata itu salah satu jenis sakit kepala paling sakit dan termasuk langka. Jadi kalau ditanya penyebabnya apa tuh orang juga bingung. Iya. Kalau sakit, biasa kan kalau orang ngomongnya sakit kepala kan indikatornya pusing, ketukan. Nah kalau cluster headache itu beda. Jadi dia tuh kayak ada satu garis syaraf yang gue nggak tahu syaraf atau bukan. Maaf kalau salah. Jadi sakitnya tuh dari leher kiri ke telinga kiri, ke kepala kiri, lalu ke mata kiri sampai pipi kiri. Jadi bukan stroke ya. Jadi kayak ada satu garis yang sakit, bukan pusing. Jadi nggak bisa main HP pun udah nggak bisa. Jadi cuma bisa ngeringkuk nahan sakit, lalu pakai painkiller nunggu 4-3 jam, termuncul lagi. Nah namanya cluster karena itu nggak tahu kapan munculnya. Terus gue udah cek ke dokter beberapa kali. Dokternya juga bingung harus ngapain karena pemicunya tuh katanya stres.
Tapi itu cuma salah satu pemicunya dari banyaknya pemicu. Iya. Terus ditanya, kamu ngerokok enggak? Iya. Di tahun itu gue enggak. Iya. Sekarang merokok. Jadi ditanya, kamu ngerokok enggak? Enggak. Kamu ini enggak? Enggak. Jadi bingung kan harus gimana. Dan kambuhnya tuh setahun sekali, biasa antara akhir tahun dan awal tahun. Jadi ini sebenarnya gue lagi deg-degan. Kenapa? Udah mendekati akhir tahun. Jadi setelah itu gue akhirnya terpaksa harus ya udah pikiran lagi, hilang lagi, pikiran lagi. Jadi emang nggak bisa ngapa-ngapain selain menerima gitu loh. Iya betul. Dan yang lu bilang tadi, gue ngerasain ketika ini gue mau cerita ke siapa, orang nggak ada yang ngerasain. Kayak orang ada teman curhat, lu diare harus gimana ini nggak ada. Iya. Cuma diminta sabar, ya sabar. Ya kita juga sabar kali. Sabar kita nggak mau. Tapi sekarang masih baik-baik aja kan, stabil saat Ya ini? masih baik-baik aja, makanya bisa di sini. Puji Tuhan. Ya puji Tuhan. Walaupun tadi sempat deg-degan ya waktu di jalan ya, karena kayak tadi pas di jalan tuh yang kayak kok tumben ya ngap sekali. Aku udah yang kayak sambil melihat-lihat rumah sakit apa yang terdekat ya di sini ya gitu. Kayak gitu. Hah? Ciputra. Enggak lah, RSPI aja lah. Lebih jauh. Tapi kan deket tol. Jadi kalau mau pulang kan gampang. Gue terakhir kemarin keluar rumah sakit itu Tanggal 27 Agustus. Terus selama dan gara-gara paru-paru bocor ini aku tidak boleh angkat berat, nggak boleh batuk. Batuk tuh mesti yang cantik kayak gitu, kayak gitu loh, Vilo. Nah, itu nggak boleh jongkok, nggak boleh nunduk. Pokoknya udah kayak princess lah. Berapa lama? Selamanya. Hah? Jadi itu mengubah hidup sebenarnya. Mengubah gaya hidup selamanya. Karena kan mencegah jangan sampai paru-parunya bocor. Kan maksudnya kita kan nggak tahu nih penyebabnya apa. Kita menjaga jarak agar jangan sampai faktor-faktor lain itu jadi pemicunya. Meminimalisir pemicu Iya, ya. misalnya nih batuk nih. Kalau batuk kenceng kan meledak tuh kayak ban kan, sudukan. Nah, kita kan menahan itu sebenarnya. Kayak bokap gue sakit jantung habis operasi nggak boleh dansa lagi. Nggak boleh olahraga. Nggak boleh yang berat-berat karena mengurangi pemicu tadi. Iya. Takutnya ada apa lagi gitu. Kayak dia kan habis butuh recovery nih organ dalam. Lu berat, kayak kaget gitu takutnya. Berarti selamanya nggak boleh jongkok? Ya boleh, cuma apa kayak jangan sampai apa ya geges gitu loh, maksudnya kayak kasar gitu loh, yang kayak main nunduk gitu aja, jongkok nggak gitu bisa aja, kayak nggak kita gitu. petakilan ya? Iya, nggak bisa petakilan lagi gitu, nggak bisa. Jadi masih Harus kayak jadi agun bangsawan. iya kayak gitu. Tapi mau nanya juga, terus kalau misalnya kayak bikin konten rohani itu masih ada yang julid-julid gak sih? Julid pasti ada lah, karena kan kita mau hidup sebaik apapun pasti ada yang julid kan, apalagi konten. Biasanya itu apa yang dijulitin mereka? Karena ini kan udah maksudnya udah rohani nih, udah nggak, harusnya nggak ada celah buat masuk gak sih? Ya banyak lah, kayak apa, kalau misalnya di Katolik ya biasanya yang paling sering tuh kayak dia paling cuma mau cari panggung doang. Oh iya Gitu loh. benar. Pengen terlihat gitu loh. Kan kita kan pelayan Tuhan, dia pengennya terlihat, pengen jadi artis gitu loh. Semacam itu. Kalau misalnya di Buddha kan di biksu ya, biksu kan kayak dituntut untuk rendah hati, dan kita ngeliatnya biasa-biasa aja kan. Cuma kalau misalnya di Katolik tuh rasa-rasanya tuh kayak ada persaingan gitu, kayak kalau misalnya dia terus tuh dia tuh pasti dia kayak nyari panggung gitu. Nyari masa. Iya. Kayak gitu. Cari umat doang dia mah kayak gitu-gitu. Kayak tahun lalu ada yang nyerang gua. Katanya, Indigo tuh nggak ada, lihat hantu. Pas gua cek, jadi nge-headsnya parah banget. Pas gua cek profilnya, Putra Altar. Baru akhirnya gua bilang, gua sih dikasih taunya sama Romo Dismas, Serikat Yesuit, Gereja Hati Santa Perawan Maria Tak Bernoda. Gua bilang gitu, jadi kalau nggak percaya silahkan tanya orangnya langsung. Langsung hilang akunnya. Jadi emang bener kayak nyari panggung kayak, gua tuh tahu gua tuh bener gitu. Jadi kayak sebenarnya kan itu hal yang nggak perlu ya. Kayak kenapa nggak bisa ambil sisi positifnya gitu. Iya. Cuma kan emang dasarnya manusia Iya, ya. Kadang kita manusia. suka iri dengki gitu kan ya. Iya, Gitu. bener. Gimana tadi lagunya? Apa? Iri dengki. Itu kayak mirip lagu ini ya. Satina apa? Satina. Beda ya, beda. Oh, beda. Gitu. Itu beneran ada lagunya Iri Dengki? Ada, tapi aku lupa seperti apa lagunya. Maksudnya itu memang lagu rohani kah? Enggak, bukan. Bukan. Itu lagu candaan. Candaan. Ya, lagu candaan, tolong ya. Mohon maaf nih. Karena Anda melihat saya terlalu rohani, jadi semuanya lagu rohani, enggak gitu ya, konsepnya enggak gitu. Gitu. Ini nggak ada niatan konten rohani Buddhis. Apa? Iya. Ngapain gua?
Iya, memperkenalkan gitu loh agama Buddhis ke kita. Jadi kita tuh tahu itu apa sih Nggak gitu. bisa nih ya, bukan rohani, roh halus nih. Halus ini. Nggak ada rohaninya. Kadang-kadang tuh penasaran loh Tripitaka ya kalau nggak salah ya kitabnya kalian. Aku nggak pernah buka Tripitaka. Oh ya, terus kamu bukanya apa? Dia bukan online. Sensor. Tapi kalau kamu tertarik, kamu bisa menghubungi email di bawah untuk bekerja sama. Enggak sih, nggak pengen sih. Takut. Kenapa takut? Karena belum ngerasa jadi orang baik aja. Ya, kita juga bukan orang baik sih. Cuman maksudnya kayak seharusnya yang bikin konten kayak gitu kan udah contoh ya, maksudnya udah contoh, udah hidupnya sudah sedikit lebih baik daripada kita. Nggak juga sih ya. Nggak juga sih. Aku mengawalinya waktu kuliah malah. Waktu kuliah gara-gara aku bosen di rumah. Jadi aku dulu kuliah di kafe, Vilo. Aku kuliah di kafe kan kalau misalnya kuliah desain itu identik dengan pekerjaan yang numpuk sekali, katanya kurang tidur lah. Nah, aku tuh anak yang termasuk kayak itu mah kecil gitu loh. Jadi kayak aku masih kekurangan pekerjaan nih. Terus aku kayak aku mesti gimana ya, karena waktu itu aku nggak boleh ke gereja. Bukan nggak boleh ke gereja, tapi lebih tepatnya aku tidak bisa pelayanan di gereja. Karena kalau mau melayani di gereja tuh kayak ada administrasinya gitu loh. Mesti daftar, mesti daftar dulu kayak kamu dari mana, tinggal di mana, gitu-gitu. Ya nggak bisa nyelonong langsung gitu, nggak Iya, bisa. nggak boleh. Kayak misalnya kita mau berbuat baik di jalan nih, kan kita tinggal berbuat baik kan. Tapi kalau kita mau berbuat baik di gereja tuh kita mesti daftar dulu, kamu siapa, tinggal di mana, kayak gitu-gitu. Kayak kamu mau daftar kartu keluarga, gitu, semacam itu. Nah, terus karena aku tidak tahu bagaimana caranya untuk mendaftarkan diri seperti itu, dan aku merasa ribet ya, karena uang jajan tuh jadi satu gitu loh, kayak uang jajan untuk kuliah dan ke gereja jadi satu. Aku yang kayak bertanya-tanya, gimana ya caranya biar aku bisa menyalurkan hobiku yang rohani ini tapi tidak usah ke gereja. Jadi ya udahlah, bermodalkan alat seadanya ya waktu itu ya, kamera, tripod gitu, laptop yang untuk kuliah itu, aku bikin konten di situ. Kontennya nyanyi doang pertama-tamanya, karena aku suka nyanyi lagu rohani. Dan kalau kamu tanya lagu rohana gitu ya, aku nggak tahu. Rohana, maksudnya lagu duniawi. Oh, itu ada sebutannya? Enggak sih, itu istilahku sih. Gue mendengarkannya udah stres kayak, rohana apa nih? Wajahnya dia udah terlalu serius soalnya itu. Gitu. Terus kalau kayak gitu berarti kalau misalnya mau nanya, kalau misalnya yang kayak daftar kayak gitu, terdaftar kayak gitu, berarti harus nanti dicatat di pusatnya, kamu pelayanan di sini. Enggak sampai di pusatnya Roma ya, enggak. Biar minimal orang gerejanya ini tahu siapa. Iya. Jadi misalnya nih, kayak kamu kenapa-napa, sakit gitu kan, atau amit-amit meninggal, kita bisa bantu karena kamu terdaftar, kamu tinggal di mana, nomor HP-nya berapa, atau apakah ada teman-teman, maksudnya tetangga-tetangga di sekitar kamu yang bisa bantuin kamu gitu. Itu lebih yang ke karena gitu. Janjan bilang di awal, kadang tuh kita ke gereja kan mana aja bisa. Iya. Jadi bisa saling nggak kenal kan. Jadi lu nggak mungkin tiba-tiba nyelonong masuk, aku ingin bernyanyi di depan. Iya, nggak bisa gitu. Nggak bisa gitu. Jadi karena nggak saling kenal kan. Jadi kalau misalnya ibadah, misa ya, itu boleh kita kemana aja. Tapi kalau untuk pelayanan, bertumbuh ya di dalam gereja itu kita masih daftar supaya orang gereja itu tahu kita tuh siapa. Iya. Tuh. Kayak gereja utama lu gitu. Iya. Tapi berarti sekarang kakak udah terdaftar? Sudah. Berarti udah memang sudah melayani Di situ. di online dan maupun di gereja ya? Iya, betul sekali. Tapi kalau online tidak terdaftar sih. Online tuh mandiri. Online tuh lebih ke panggilan hati. Jadi bukan di bawah gereja tertentu, bukan. Tapi kita memang melakukannya karena kita mau. Kayak kalian nih bikin podcast tiba-tiba, karena ide apa? Ide kalian sendiri juga kan? Gitu. Kayak gitu. Bikin konten rohani juga kayak gitu. Oh. Memang pengen aja gitu kayaknya. Oh, bukan yang kayak, oh ini under Iya, bukan. gereja apa gitu, Bukan, enggak ya? enggak. Tapi keluarga masih ada yang Buddhis atau Konghucu nggak? Enggak ada sih, kita pure Katolik semua sih. Oh dari bokap juga? Iya. Jarang banget loh. Katolik, dan mamaku, kalau dari keluarga mamaku Muslim. Oh. Gitu. Oke. Tapi pas mamaku nikah sama bapakku jadi Katolik dia. Ah. Dan mamaku udah meninggal, tapi yang kerennya adalah mamaku meninggal dalam keadaan masih doa rosario. Ah. Gitu. Ini merinding. Ini. Lu Gitu. anak keberapa dari berapa? Pertama, Dari? 3 bersaudara. Wah, anak tertua. Iya, anak tertua, anak perempuan, terkuat katanya. Anak perempuan, anak pertama, cucu pertama.
Wah, tahtanya tinggi sekali. Aduh, berat ya, tiba-tiba berat nih bebanku ya. Bokap sempet nanya nggak sih kayak, kamu kuliah di kafe nggak kerja di kafe gitu? Nggak, biasa orang Cina nanya gitu tau. Enggak. Enggak ya? Enggak, aku malah kenapa aku kuliah di kafe, karena kan waktu itu sebenarnya mama aku meninggal waktu aku SMA kelas 3. Jadi aku benar-benar kayak, aku mau kuliah apa, aku nggak tahu gitu loh. Sampai ada edu fair di sekolah, kampus-kampus pada jualan-jualan gitu ya. Ini masuk kampus kita, Aku yang kayak, kampus apa gitu kan, aku juga nggak tahu. Terus aku ngelihat satu booth, itu UMN. Aku seneng UMN tuh kenapa? Karena warna biru navy. Jadi karena warnanya aku mau masuk. Terus aku keliling-keliling di depannya kan, di depan booth itu. Karena kan sebelah itu ada UPH, ada Atmajaya dan macam-macamnya. Aku tuh nggak suka Atmajaya karena warna kuning, oren, maksudnya menyala sekali gitu loh. Kayak nggak keren ya rasanya gitu kan, kalau aku membayangkan gitu ya. Terus aku ngeliatnya UMN biru kan. Aku lewat di depan booth itu terus-terusan. Lalu sampai orang marketingnya bilang gini, kamu dari tadi gabut mulu di depan sini, kamu sinilah gitu kan. Terus aku bilang gini, aku boleh nggak minta itu semua gitu kan. Jadi di meja itu ada perintilan merchandise itu loh, yang kayak pen, pulpen, gambar logonya, terus warna birunya gitu kan. Aku yang boleh nggak aku minta gitu kan. Sampai tote bagnya warna biru tuh aku minta gitu loh. Ya udah bawa lah gitu kan. Terus sampai pendaftaran ditutup, aku pun masih belum tahu mau kuliah apa gitu kan. Terus aku kan dapat dengar lah dari orang-orang gitu kan, kalau kamu kuliah di kafe itu kamu pasti pakai MacBook gitu kan. Jadi aku masuk di kafe karena aku pengen MacBook. Gitu. Sampai orangnya ngomong gini. Jadi kalau misalnya di UMN tuh ada, bentar ya. Kalau di UMN tuh ada ini ada 2. Yaitu Ilkom sama DKV. Itu best sellernya lah gitu kan. Habis itu dia bilang gini, kalau kamu masuk Ilkom mah ya itu memang lagi hype banget lah, tapi ya biasa aja sih. Kalau misalnya DKV itu kamu masih pakai MacBook. Jadi aku ngomong sama bapakku gini, itu udah ditutup pendaftarannya. Aku ngomong gini, Pak, aku mau dong masuk DKV karena DKV pakai MacBook, mesti pakai MacBook gitu kan. Jadi dikasih lah. Aku yang kayak sampai hari ini masih dipakai tuh MacBook. Kayak gitu. Tapi di tahun dia tuh memang UMN tuh lagi sepenuh itu. Iya. Sampai jadi gue inget banget angkatan dia nih, ada yang Ilkomnya tuh saking kepenuhannya, jadi dia ini ratusan siswa harus nyari kampus lain. Saking penuhnya karena gedungnya nggak muat. Iya kan ya? Oh, berarti dipecah gitu? Iya, jadi ya tersisi pokoknya. Tersisi karena saking nggak muatnya. Oh, ada seleksinya jadi iya, ada seleksinya. Jadi seleksinya karena kepenuhan. Sampai aku waktu itu satu angkatan tuh ada 10 kelas, satu kelasnya tuh sekitar 40 anak. 400 totalnya. Satu angkatan. Banyak banget. Tapi ya pada akhir dari awal semester sampai ke akhir semester tuh ya pasti ada yang inilah keseleksi gitu kayak nggak kuat ngelanjutinnya, karena memang kalau kuliah desain itu mahal. Karena banyak perintilan yang harus dikeluarkan. Ngeprintnya itu mahal-mahal kan? Iya, ngeprintnya mahal-mahal. Bikin nirmawa. Iya. Sama ini, kalau nggak salah nggak boleh buku palsu kan kalau di sana. Iya. Kayak semua kampus nggak sih nggak boleh buku palsu? Iya. Lebih ke karena mereka kan punya Gramedia. Tapi di kampus gue juga nggak boleh. Maksud gue kalau di kampus gue tuh bisa yang kayak poin-poinnya aja, jadi nggak perlu langsung buku, ngerti nggak sih? Nggak boleh. Di kampus bukan nggak harus ada bukunya. Kalau di kampus gue. Biasa aja, jangan nggak ngerti ya. Jadi kayak nggak ada yang memang harus ada bukunya, ada yang enggak. Jadi si dosennya bikin materi gitu loh. Nah kalau di mereka tuh wajib, ini bukunya ini. Oh, iya, paham. Mahal. Iya, mahal. Karena kembaran gue kan di UMN. Berarti harus beli buku. Harus beli buku. Harus. Dan tiap semester kan beda-beda nih bukunya nih. Jadi mahal terus gitu loh. Aku keinget banget pas pertama kali jadi anak DKV, kan aku kan bukan anak yang datang dari background yang punya pensil warna. Setidak-tidaknya itulah ya gitu kan ya. Jadi ketika masuk pertama kali tuh aku benar-benar beli dari nol gitu loh barang-barang itu. Aku udah nyari sampai tempat beli yang paling murah. Pas pertama kali bayar, aku yang kayak shock sebagai anak DKV yang kayak baru pertama kali mengeluarkan uang besar gitu ya, kayak wah 2 juta dong pertama kali keluarin untuk semua perintilan itu. Tapi kayak puas gitu. Mahal banget. Karena adekku juga les desain baju. Aku ingat banget dia beli pensil, itu tuh harus ada yang warna putih, dan nyari warna putih itu kita sampai ke pasar pagi nyari karena semua Gramedia kosong. Iya, itu kayak gitu. buat arsir kulitnya lah, warna yang kremnya, kayak gitu-gitu. Iya. Terus spidolnya aja mahal kan? Iya.
markernya itu mahal kan? Iya, tergantung lagi sih, tergantung kamu mau beli yang mana ya. Kayak Kan ada- kopi, Iya, kayak gitu-gitu kan harganya iya. pedes ya. Iya, kalau misalnya mau yang murah kan juga ada, tapi kan semuanya tergantung orangnya lagi. Bahkan aku sampai nyari yang paling murah dan standar lah ya, itu aja 2 juta. Aku Iya. kayak, uang jajanku gitu loh. Dan gue mau nanya tanggapan lu dong. Tiba-tiba banget nih, nggak karena gue penasaran. Kan konten lu rohani, Katolik. Ketika lu ngeliat konten gue, respon lu gimana? Karena konten gue kan horor. Biasa aja sih. Oh biasa aja. Biasa aja sih. Aku orangnya sangat open minded ya. Jadi kayak oh ya udah gitu loh. Ya udah, it's your life, dan itu kan kayak kita setiap orang kan punya diary masing-masing ya. Iya. Gitu, kayak kalau aku diary petualang lu bersama Tuhan, dan kamu dengan petualanganmu sendiri gitu loh, dan kamu juga dengan petualanganmu sendiri. Jadi kayak ya udah, it's okay. Nggak ada masalah bagi aku. Nggak, lebih ke kayak apa? Ada yang kayak gini atau apa gitu, atau ada pertanyaan nggak misalnya, karena ini kan kita sama-sama Katolik kebetulan. Cuma gue ngomongin hantu lagi. Ya nggak apa-apa sih, kalau aku bilangnya ya kita saling melengkapi, anjay. Karena aku tidak bisa melihat apapun yang kamu bisa lihat, itu sih lebih tepatnya. Oh ya, tadi gue dikasih rosario baru. Soalnya tuh pas dia Vilo ini ngajakin kemarin gitu kan, aku langsung mikir, oh kalau misalnya kamu mau menghubungi Vilo, rosario harus lewat rosario, pasti dia akan muncul gitu loh. Jadi aku yang kayak, oh dia pasti membutuhkan rosario. Oh ya udah, aku ini langsung bawain. Bikinan sendiri katanya. Iya, ini bikinan sendiri. Mau nanya, Apa? karena biasanya rosario itu kan salibnya kan salib gitu, terus ada Yesusnya. korpus, apa? Iya, Bener, korpus ya? korpus. Terus ini kenapa bawahnya ada teman-temannya? Nah, ini namanya salib pengampunan. Salib pengampunan. Jadi di sini ada Bunda Maria dan ada ini Yesus kalau nggak salah ingat. Jadi ini kayak sepaketnya semua devosi. Devosi itu Devosi itu kayak sorry. Maaf ya, kebiasaan ngobrol sama orang Katolik. Jadi devosi itu kayak istilahnya doa yang secara khusus kamu intensikan, kamu niatkan untuk mohon pertolongan. Gitu. Misalnya nih kayak ritual gitu loh, bahasa kasarnya. Kayak ritual yang kamu mesti kayak kamu nggak boleh makan ini. Tapi ini versi doanya ya. Kamu doa ini selama 9 hari berturut-turut gitu. Itu sih. Kenapa ini disebut salib pengampunan? Karena supaya kamu bisa belajar mengampuni 70 kali 7 kali. Amin, haleluya. Baru kemarin marah-marah. Nah, itu dia. Persis aku ngeliat story-nya ya. Oh iya, cukup nih. Boleh nih, boleh. Tujuannya ini kemarin udah dikasih cobaan. Waduh, Untuk bisa gitu ya? mengampuni ya. Iya. Iya, soalnya orangnya chat tadi barusan banget. Oh gitu ya? Kita mau ketemu tuh kayak balas nggak ya? Belum siap mengampuni. Masih ya, dapet ya Pas dia. banget ya. Dapet ya salibnya ya. Ini keren banget deh. Itu belinya langsung lewat Instagramku, tapi memang sewaktu-waktu aja, jadi mesti rajin liatin storyku gitu. Berarti Iya. PO ya? PO limited gitu ya? Iya, seperti itu. Jadi pokoknya aku bikin, kalau udah jadi aku akan posting. Jadi Tapi banyak yang kita nanya, dapat. jujur followersku banyak yang nanya, Kak itu kok rosariomu beli di mana atau apa gitu. Sekali mereka ngeliat, karena gue suka sering dikasih rosario kan. Entah dikasih sama Teh Risa lah, dikasih sama siapa lah. Jadi orang pada nanya, kok kenalan lu yang ngasih lo rosario bagus-bagus. Jadi bisa ceklah IG-nya Jenny. Promosi medsosmu dong. Ya. Boleh di follow ya. Instagrammu guys. apa? Instagramku Jennifer Odelia. Nah. Semua sosmedku Jennifer Odelia, ada Facebook, TikTok, YouTube, Instagram. Tapi memang lebih aktif di Instagram. Gitu guys. Thank you for watching ya. Jangan lupa nantikan episode berikutnya karena podcast Minotaur akan kembali mengundang tamu-tamu yang seru dan tak terduga. Subscribe dan nyalakan loncengnya. Gue Vilo Sebastian Gue Yusmin Arleta. dan Jennifer Odelia. pamit undur diri. Bye-bye. Tuhan memberkati.